mobil, kaca kotor, penuh noda. Tenang atau gelisah di dalam mobil? Bisa. Mana yang harus dilakukan? Sibuk memikirkan jalan, sibuk membersihkan kaca. Tadi tidak lihat jalan, bukan karena tidak ada jalan, tapi karena terhalang. Tapi sesudah kaca dibersihkan, hati jadi tenang, jalan pun nampak. Kurang lebih seperti itulah hidup ini. Setiap dosa itu, setiap maksiat itu bagai satu noda yang kena ke cermin hati. Semakin banyak maksiat, makin tertutup cermin hati kita. Dia pasti akan gelisah, cemas, dan tidak bisa melihat jalan yang sudah Allah siapkan. Bukan tidak ada jalan, tapi tidak terlihat. Maka penting sekali bagi kita untuk menghapus dosa. Dan di antara penghapus dosa adalah istighfar. Masya Allah. Suatu saat dari Al-Qurtubi menceritakan Imam Hasan Al-Basri. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau tiba-tiba sangat ingin pergi ke negeri Syams. Perjalanan yang jauh. Sesampainya di sana ikut sholat. Tidak dikenal beliau sebagai Imam Ahmad. Ulangi. Beliau Imam Hasan Al-Basri, maaf, didatangi tamu. Yang ini yang kisahnya ya, maaf tadi tertukar. Yang pertama datang meminta saran. Syekh, negeri kami kekeringan. Tanah-tanah kering kerontang. Tidak ada hujan. Amalan apakah yang perlu kami lakukan supaya bisa subur kembali? Beliau memberikan nasihat, perbanyaklah istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Tak lama kemudian datang tamu, Syekh, saya ini kesulitan keuangan. Sulit, saya miskin, melarat. Adakah amalan yang bisa membuka pintu rezeki supaya rezeki saya dibuka? Perbanyak istighfar. Ulang lagi, ada lagi tamu yang lain, Syekh, saya sudah lama menikah, belum punya anak. Adakah amalan supaya saya punya anak? Perbanyak istighfar. Itu Syekh, ya. Terakhir, Syekh, kebun-kebun saya rusak, panen gagal. Adakah yang bisa menyuburkan semua ini? Perbanyak istighfar. Lalu dikatakan seseorang, mengapa semua persoalan jawabannya sama? Kurang lebih beliau mengatakan, itu bukan perkataan dariku. Itu adalah janji Allah. Surat Nuh ayat 10. Kita simak janji Allah lewat surat Nuh ayat 10. Fadhol Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Allah Tuhanmu. Sungguh dialah Allah yang maha pengampun. Niscaya Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Allah perbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ada 4 nih. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang lebat. Suatu saat sedang kemarau panjang di Madinah, dan Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoi beliau, salat istisqa. Beliau tidak berdoa tapi terus memohon ampun, istighfar, dan Allah turunkan hujan karena janji Allah. Ini kemarau sekarang sudah mulai panjang. Seharusnya ajak semua memohon ampun dengan mohon ampunan yang tulus. Dan yang kedua, Allah membanyakan harta. Jadi bagi siapapun yang merasa dalam kesempitan keuangan, termasuk utang yang susah terbayar, termasuk dagangan yang tidak mencukupi, janji Allah ini. Kalau saudara tahu dahsyatnya istighfar, sambil dagang istighfar, sambil bekerja istighfar, Allah buka. Itu janji yang tidak mungkin, yang tidak akan pernah tidak ditepati. Janji Allah itu pasti, asal istighfarnya bagus, benar. Di perusahaan-perusahaan di Darut Tauhid juga begitu. Kalau mulai kepepet, order kurang, situasi sulit, tobat saja. Bukankah radio